Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa media Center Nurul Qalbi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa MC Nurul Qalbi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali mengkaji satu buah kitab yang berjudul At-Targhib wa Tarhib lil Hafiz Al-Munziri. Kitab At-Targhib wa Tarhib di dalamnya berisikan tentang fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan amal perbuatan manusia dan juga ancaman-ancaman yang ada di dalam hadis-hadis tersebut. Dalam pertemuan kali ini saya akan menyampaikan satu buah hadis Rasulullah SAW yang terdapat di dalam kitab tersebut pada juz 3 Kitabul Adab, hadis nomor 14 halaman 405. Sebelum saya bacakan hadis tersebut, perlu saya berikan satu buah pengantar bahwa kalau kita telusuri kronologis turunnya ayat-ayat Al-Quran, setelah ayat-ayat yang berkenaan dengan akidah, yang diturunkan adalah ayat-ayat tentang akhlak. Ayat-ayat tentang akhlak ini berarti dalam kategori ibadah ghair mahdoh. Makanya pemerintah kita Indonesia telah mencanangkan, telah merumuskan kemana arah pendidikan kita. Pemerintah mencanangkan arah pendidikan kita adalah pendidikan yang berkarakter. Ini lebih-lebih di era sebelum 2013, sebelum munculnya kurikulum 2013. Landasannya adalah hadis yang insya Allah akan saya bacakan pada pertemuan kali ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ibadah mahdoh berarti di dalamnya terdapat muamalah, di mana muamalah ini diatur dengan ketat oleh agama kita Islam. Namun Allah begitu penuh perhatian sampai-sampai ibadah muamalah ini bisa menutupi kewajiban ibadah mahdoh. Karena kita kenal bahwa ibadah ada dua, ada ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, dan ada ibadah ghair mahdoh, yaitu terkait dengan muamalah dan juga akhlak. Sebagai contoh, ibadah muamalah yang bisa menutupi kewajiban ibadah mahdoh, fidyah. Dalam ibadah puasa, orang yang tidak mampu berpuasa, mereka membayar fidyah. Sebaliknya, ada ibadah sosial yang tidak bisa diganti dengan ibadah mahdoh. Misalnya hutang. Kalau kita berhutang kepada siapapun, tetap hutang itu harus kita bayar.
Kemudian kalau kita bersalah kepada orang lain, kita pun harus meminta maaf kepadanya. Bukan minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terkait dengan ibadah mahdoh. Ibadah ghair mahdoh, maksud saya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis Kitabul Adab, hadis nomor 14 halaman 405 pada jilid 3, Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan hadis ini dari Abil Ala bin Syikhir. Beliau menceritakan, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam min qibali wajhi. Ada seorang laki-laki di zaman Nabi datang kepada beliau. Datangnya dari arah depan Nabi, di hadapan Nabi langsung. Lalu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul amali afdal? Perbuatan apa yang paling utama? Tanya seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Qala husnul khuluq. Beliau menjawab, perbuatan yang paling utama yaitu budi pekerti yang baik, akhlak yang baik. Summa atahu an yamini. Kemudian seorang laki-laki ini datang lagi menghadap Nabi, tapi kali ini an yamini. Laki-laki ini datang dari sisi sebelah kanan Nabi. Lalu bertanya, ya Rasulullah, ayul amal afdal? Perbuatan apa yang paling utama itu? Ayyul a'mal afdal? Beliau menjawab, husnul khuluq. Sama jawabannya seperti yang pertama tadi, yaitu budi pekerti yang baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian summa atahu an shimali. Kemudian laki-laki ini datang kembali menghadap Rasul an shimali. Kali ini datang dari arah sebelah kiri Rasulullah SAW. Lalu bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Perbuatan apa yang paling utama itu? Beliau menjawab, qala husnul khuluq. Perbuatan yang paling utama adalah budi pekerti yang baik. Summa atahu min ba'dihi, yakni min khalfi. Kemudian seorang laki-laki ini datang kembali, cuma kali ini yang keempat kalinya. Laki-laki ini datang dari arah belakang Nabi. Lalu bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Perbuatan apa yang paling utama? Ketika laki-laki bertanya yang keempat kalinya dari arah belakang, faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tengok kiri kanan, menoleh ke kiri ke kanan. Siapa yang bertanya? Ternyata dari belakang ada laki-laki yang kemarin datang. Malak la tafqah. Kalau bahasa kitanya, ente memang belum paham juga apa yang sudah saya jawab. Beliau mengatakan husnul khuluq. Yang keempat kalinya ternyata amal perbuatan yang paling utama adalah budi pekerti yang baik. Wa alla taghdaba in istata'. Yaitu jangan Anda marah kalau memang Anda mampu. Jadi Rasulullah SAW, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam pertanyaan seorang laki-laki ini, menjawab pertanyaan seorang laki-laki ini,
tidak bernada marah, tetapi beliau dengan lembut menjawabnya. Meskipun sampai berkali-kali bertanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Marwazi di dalam Kitabus Shalah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang terkait dengan budi pekerti yang baik. Kalau di dalam ayat-ayat Al-Quran, kalau kita sudah menelusurinya, itu yang kita jumpai pertama adalah ayat tentang akidah terlebih dahulu. Baru yang kedua ayat-ayat tentang akhlak. Dan terakhir baru ayat-ayat yang terkait dengan ibadah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita terutama di era modernisasi sekarang ini, akhlak itu sangat penting. Baik akhlak kita kepada Khalik, pencipta alam, maupun kepada makhluk atau manusia. Dan kepada manusia ini ada yang kita harus berakhlak kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, kepada masyarakat, dan sebagainya. Ada juga akhlak kita kepada flora dan fauna dan lingkungan kita. Terkait dengan akhlak ini, saudara-saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali akhlak-akhlak terpuji yang harus kita kedepankan, harus kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu di antaranya adalah disiplin dalam hidup, terutama dalam menggunakan waktu kita. Ini sangat penting. Karena urgensi waktu itu seperti dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Banna, al-waktu huwal hayat. Waktu itu adalah kehidupan. Maka orang yang tidak menggunakan waktu dengan baik berarti mereka telah menyia-nyiakan kehidupannya. Bahkan kata beliau juga, a'maluna aksar min awqatina. Kesibukan kita, kerjaan kita ini lebih banyak daripada waktu yang kita miliki saat ini. Saudara-saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keteladanan para ulama dalam menggunakan waktu? Ada seorang imam mazhab dari mazhab yang 4, beliau bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau ketika tinggal di Mesir, di sebuah kota namanya Fustat, yang dikenal mazhabnya adalah mazhab jadid. Beliau pernah usai sholat subuh di Masjid Amr bin As menggelar satu buah halaqah, di mana di dalam halaqah tersebut banyak hadir para ulama tafsir yang ingin menimba ilmu beliau di dalam Masjid Amr bin As tersebut. Mulai dari subuh sampai menjelang waktu duha. Setelah para jamaah, para anggota halaqah bubar, datang lagi berbondong-bondong para ahli hadis. Mereka ingin menimba ilmu dari Al-Imam Asy-Syafi'i di Masjid Al-Fustat tersebut. Mereka mengikuti ta'lim, katakanlah,
pengajian kepada Imam Asy-Syafi'i sampai menjelang luhur. Kemudian diikuti kembali setelah para jamaah ahli hadis bubar, datang para ahli fikih. Mereka semua mengikuti pengajian di hadapan Imam Syafi'i sampai waktu zuhur. Setelah zuhur mereka beristirahat, lalu dimulai kembali, dilanjut sampai asar. Datanglah para ahli sastra, ahli bahasa, belajar kepada Imam Asy-Syafi'i. Beliau terus mengajar selama 4 tahun di Masjid Amr bin As yang berada di Fustat, kota lama yang berada di Mesir. Selama 4 tahun Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sempat membacakan ilmu sebanyak 1.500 lembar. Dan beliau menulis sebuah karya monumentalnya yang bernama Al-Um. Itu sebanyak 2.000 halaman atau 2.000 lembar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dalam kondisi beliau sedang sakit. Sakitnya yaitu sakit ambeien, yang barangkali, mohon maaf ya, sakit ambeien adalah penyakit yang memang tidak nyaman ketika kita banyak duduk. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah seorang penyair mengatakan terkait dengan waktu yang digunakan oleh para ulama dahulu, contohnya Imam Asy-Syafi'i. Dan penyair mengatakan, badiril pursah wahzar fautah. Segeralah mengambil kesempatan, jangan sampai kesempatan yang ada itu terlewatkan. Fabulughul izzi fi nailil furas. Karena tercapainya cita-cita seseorang, tercapainya kesuksesan seorang itu ada pada penggunaan waktu yang ada pada mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup kajian kita, satu buah hadis tentang akhlak yang sangat diutamakan sampai penempatannya setelah ayat-ayat akidah, baru urutan terakhir ayat-ayat tentang ibadah. Bagaimana kita menggunakan waktu dengan baik, saudara-saudara pemirsa yang budiman? Tentu kita semua harus menyadari tentang urgensi waktu tersebut. Kalau kita semua sadar betapa pentingnya waktu itu dalam hidup kita, insya Allah kita akan bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya mungkin bisa kita menginventarisir pekerjaan-pekerjaan kita yang menumpuk barangkali, lalu kita agendakan untuk hari ini kegiatan ini, hari esok kegiatan ini, dan seterusnya. Ini adalah kiat-kiat untuk kita bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada waktu kita yang telah terlewatkan tanpa ada nilai-nilai yang baik misalnya, tentu jangan terus-terus kita menyesali masa lalu kita yang sudah kita lewatkan tanpa ada manfaat. Karena itu akan membuang-buang waktu kita juga. Maka yang berlalu, sudahlah berlalu. Sekarang kita harus menggunakan waktu dengan memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus membiasakan untuk meninggalkan hal-hal yang buruk. Kalau kebiasaan kita barangkali tidur terlalu lama,
atau ketika kita menelpon berbicara terlalu lama, ini kebiasaan yang tidak baik. Walaupun memang itu harus kita lakukan, tapi seperlunya saja. Kemudian yang terakhir barangkali, kalau kita punya barang-barang, tentu kita harus simpan barang-barang tersebut pada tempatnya, sesuai dengan tempat yang layak. Karena itu insya Allah akan membantu kita untuk memanfaatkan kembali barang tersebut. Dan ini berarti kita sudah menghemat waktu. Saudara-saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dalam pertemuan kajian kitab At-Targhib wa Tarhib lil Imam Al-Munziri saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang tidak teratur dan tidak relevan. Dari saya cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.